salah satu aktivitas yang sangat dianjurkan karena memang itu berkaitan dengan upaya menjaga diri, mengendalikan diri agar selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa taala adalah ibadah yang disebut dengan berzikir, mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ini kalau di Indonesia kan biasa orang agak apa? Agak lucu juga. Jadi mengingat Allah memang pernah ketemu. Terus lupa baru mau ingat gitu kan. Ya kalau misalnya saya katakan ingat dengan Pak Haji Kumpul. Oh pernah saya kenal dulu, kemudian tiba-tiba hilang informasinya, ingat lagi. Jadi katanya kalau mengingat itu pernah udah tahu duluan. Ya. Terus bagaimana dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala? Secara fisik ketemu sebagaimana kita sesama manusia itu mustahil. Karena kita tidak bisa menggambarkannya seperti itu. Nah, terus dari mana kita taunya? Ya pengenalan akan Allah melalui sifat-sifatnya. Makanya ada juga hadis Nabi, tafakkaru fi khalqillah wa la tafakkaru fi dzatillah. Ya ingatlah, berpikirlah, ya bertafakkur, merenung atas ciptaan Allah dan bukan dengan zat Allah. Nah, sekalipun nanti kalau dikembangkan itu dalam ilmu tauhid, ya ada yang dikaitkan dengan pengenalan atau ma'rifatullah itu dengan zatnya, dengan sifatnya, dengan zatnya, ya dengan namanya. Nah kemudian yang terkenal sekali itu kita kan diberitahu tentang 99 nama yang baik, Al-Asma'ul Husna. Itu di surah Al-A'raf ada ayat yang sering dijadikan rujukan kajian, itu ayat 179 yang mewanti-wanti agar kita itu bisa menjaga diri terpelihara dari siksa neraka. Diingatkan dengan adanya kesadaran untuk memanfaatkan apa yang Allah anugerahkan pada kita, yang kalau itu dilakukan insya Allah yang bersangkutan akan menjadi orang yang selalu terpelihara di jalan kebenaran. Ya karena manusia itu kan aspek yang ada pada dirinya banyak, dan semua aspek itu biasanya berpengaruh untuk mempertahankan keimanan, ketakwaan, ya. Jadi kalau praktisnya sehari-hari ada orang nanti bisa mengubah dirinya kalau ditekan utangnya nggak bayar, awas loh, nanti nggak dikasih lagi kalau belanja. Itu kalau langganan, ya, misalnya ke pasar kan ada biasanya toko grosiran, ya. Ada langganan tuh, mau misalnya jualan di warung-warung pinggir jalan itu tempat belinya di toko besar. Nah, jadi ada yang bersepakat, ya kalau modalnya kecil nggak apa-apa, ambil dulu. Nanti setelah laku terjual baru kembalikan. Nah, ini kerjasama. Nah, ini aspeknya kalau dijual beli di ekonomi kan ada strategi pemasaran namanya. Daripada nggak laku tidak apa-apa, ngambil dulu. Bahkan ada istilahnya apa? Jamaah sekalian, konsinyasi, ya. Yang dibayar itu yang laku aja gitu. Itu trik-trik lah. Nah, jadi agar manusia itu bisa menyadari hal-hal yang penting dalam kehidupannya, termasuk keselamatan dunia akhirat, ya Al-Quran itu berisi dengan dua hal. Ada namanya berita gembira, ada berita yang kadang ancaman. Nah, disebut basyiran wa nadhira. Makanya Al-A'raf 179 itu kan memberikan
semacam apa? Ultimatum. Ya, hati-hati. Walaqad zara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'am bal hum adal wa ulaika humul ghafilun. Nah, sungguh Allah telah siapkan bahan bakar neraka itu dari manusia dan jin. Nah, yang mana? Karena baik manusia maupun dan jin itu ada yang ingkar, ada yang taat. Nah, makanya ada orang yang silakan ada jin kafir, ada jin muslim. Kalau di surah Az-Zariyat surah 51 56 memang kedua jenis makhluk Allah ini diciptakan tujuannya hanya satu, untuk mengabdi. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Nah, tapi itulah di dalam perjalanan hidup kadang orang nanti mau melakukan sesuatu kalau ditekan-tekan. Nah, ada orang dimotivasi, ada juga diancam-ancam. Ya. Nah, itulah aspek kehidupan manusia. Nah, di ayat ini ditekankan itu bahwa hati-hati kalau bahasa sehari-hari, hati-hati loh. Itu nanti bahan bakar neraka itu yang Allah siapkan itu dari manusia dan jin. Tapi bukan semuanya, ada kriterianya. Kriterianya ini bukan alamat bahwa yang tinggal di sekitar Asyakirin, kan bukan gitu. Yang tinggal di Harapan Jaya, bukan. Apa itu? Pertama, lahum qulubul la yafqahuna biha. Mereka yang tidak menggunakan hatinya dengan baik, padahal sudah. Jadi mereka yang dikasih hati, semua kan dikasih qalbu, bukan hanya orang beriman aja. Nah, justru kalau kalbu itu digunakan untuk tafaqquh fid din, memahami aturan Allah, memahami agama Allah, sifat-sifat kerasulan, sifat-sifat Tuhan dan seterusnya, dengan pengetahuan itu kemudian ada yang terserap dalam diri sehingga tahu mana yang benar, mana yang salah, mana yang harus diikuti, mana yang tidak. Nah, dari situlah kemudian nanti orang itu menegaskan dirinya dalam keimanan. Ya. Jadi qalbunya dipakai tafaqquh fid din, ya, mengkaji, mempelajari agama Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, walhum ayunul la yubsiruna biha, diberikan penglihatan mata tapi dia tidak menggunakan mata itu untuk melihat, mencari tahu kebenaran Allah Subhanahu wa taala. Nah, yang ketiga diberi pendengaran, ya. Tahu termasuk perangkatnya di telinga, tapi tidak digunakan untuk memahami kebenaran Allah melalui sarana pendengaran itu. Nah, kan kebenaran itu bisa kita pahami lewat renungan, analisis, ya, membaca, mendengar dan seterusnya, melihat. Nah, kalau apa yang Allah berikan ini, hati, penglihatan, pendengaran, tidak dimanfaatkan dengan baik, tidak mengarah kepada tercapainya keimanan, penguatan hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala, maka disebut sebagai orang lalai. Ulaika humul ghafilun. Kenapa? Udah dikasih fasilitasnya tapi tidak dimanfaatkan. Ya. Jadi sama nih ada orang sebenarnya dia bisa mengendarai sepeda motor, ada sepeda motornya, mungkin hanya karena bannya kempes, tapi dia jarak jauh jalan kaki keringatan. Padahal kalau dia mau, ya tinggal gimana diisi dengan angin, kan gitu. Nah, itu berarti menganiaya diri sendiri atau berkendali karena sifat-sifat yang terkait dengan fasilitas itu tidak dipahami dengan baik atau tidak dimanfaatkan dengan sebaik mungkin. Nah, kira-kira penggambaran sederhana terkait itu seperti itu. Ulaika kal an'am, mereka seperti binatang. Kalau binatang itu kan tidak ada perangkat kesadaran pada dirinya yang sehingga membuat hidup itu sebagai media pembelajaran untuk makin baik dari waktu ke waktu. Yang sering kita jadikan contoh misalnya kan binatang ternak tuh. Ini kan al-an'am itu artinya binatang ternak. Terutama kalau Idul Kurban, ya, Idul Adha, sapi, kambing,
biar sebentar lagi tuh mau disembeli, yang penting makanannya terpenuhi, itu sepertinya tenang-tenang aja. Tidak ada kesadaran terkait dengan keberadaannya, yang penting konsumsinya aman. Nah, ulaika kalanam balhum adal, bahkan lebih sesat, kata Allah, ulaika humul gafilun, mereka orang-orang yang lalai. Nah, setelah itu ada ayat berikutnya 180, ya, bahwa walahu al asmaul husna, bagi Allah itu punya nama-nama yang baik, yang di keterangan lain kita sebut yang 99 itu, yang biasa kalau sekarang di Al-Quran yang dicetak itu kalau bukan di depan, di belakangnya ada tuh untuk memudahkan. Nah, fada'uhu biha, kalau mau memohon kepada Allah, gunakanlah asmaul husna itu. Ya Allah ya Rahim, kalau minta kasih sayang. Ya Allah ya Razzaq, yang maha pemberi rizki, dan seterusnya dan seterusnya. Jadi ada penyadaran yang mengaitkan diri kita dengan sifat nama Allah untuk kita bermohon dan berkomunikasi kepadanya. Nah, jamaah sekalian, dari aktivitas seperti ini salah satu ibadah itu adalah mengingat Allah. Ya, bahkan dianjurkan di Al-Quran ayatnya banyak, ya, agar tidak sekali-sekali saja, tapi kalau bisa selama kesadaran itu ada, mulai dari bangun tidur sampai tidur kembali. Nah, salah satu ayat yang saya sampaikan tadi itu di surah Ali Imran, surah ketiga 190-91, itu bahkan berkaitan dengan keberadaan semesta. Ya. Nah, di sini mengingat itu bukan berarti sudah pernah ketemu seperti kita fisik kemudian terabaikan baru mau kembali ke situ yang disebut ingat, ya. Tapi sebenarnya adalah bagaimana menjadikan diri kita itu memiliki kesadaran untuk selalu tersambung dengan keberadaan Allah Subhanahu wa taala, sehingga ibaratnya bagai ibarat ember nih. Kalau kita mau isinya air, jangan isi dengan yang lain. Pikiran, hati, ya, yang ada dalam diri kita itu bagaimana agar hanya Allah Subhanahu wa taala, maka diisi terus. Jadi makna mengingat Allah itu adalah menjadikan bahwa dalam kondisi apapun selalu yang ada pada diri kita itu adalah hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala. Jadi diisi. Jadi makna zikir itu adalah mengisi diri kita agar renungan yang ada selalu Allah Subhanahu wa taala ujung-ujungnya itu. Ya, yang kepikiran itu sehingga perilaku kita terkendali. Ya. Nah, di sini memang ada predikat namanya ulil albab tuh. Hanya kalau di terjemahan yang umum dikatakan orang yang berakal. Itu sebenarnya terlalu agak-agak sangat sederhana. Karena ulil albab di Al-Quran itu 16 kali disebut. Ya, jadi orang yang punya kesadaran untuk selalu dekat dengan Allah hanya dengan melihat ciptaannya atau membaca firman-firmannya dan seterusnya, ya. Nah, jadi coba kalau kita renungkan, sesungguhnya dalam penciptaan malam dan siang, ya, penciptaan langit dan bumi dan silih bergantinya malam dan siang menjadi tanda-tanda bagi ulil albab. Siapa ulil albab itu? Alladzina yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Ini zikir semesta nih. Memang tidak semudah itu, karena kalau ayat ini menjadi rujukan itu ada kaitannya dengan pemahaman akan sifat-sifat karakter ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Kata zikir itu kalau kita langsung, ya, arahnya kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau terhadap makhluk namanya tafakkur. Nah, coba yadhkurunallaha qiyaman, ini mengingat Allah. Tapi kalau pada ciptaan wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Nah, jadi jamaah sekalian, itu yang kemudian menjadi renungan. Nah, agar nyantol kalau di ayat ini kan harus ada pemahaman bumi dan yang kita artikan langit itu apa sih?
Belum lagi kalau dikembangkan di bidang pengetahuan ya, ada yang tidak sekedar berhenti pada kata langit tapi planet-planet. Nah, ini menjadi kajian tersendiri ya, mungkin suatu waktu kita bisa ini ya kembangkan. Nah, jadi misalnya kalau orang sadari betul ya, ini maaf nih, ini bertepatan saya pakai cincin, kalau saya simpan di sini jatuh ya. Kalau kita punya kesadaran pengetahuan tentang bumi ini kan digambarkan itu bola dunia bulat, tapi itu bukan berarti tanahnya, ada kan beberapa unsurnya tuh, ada namanya geosfer, litosfer, hidrosfer, atmosfer. Jadi dia bulat itu sudah satu kesatuan antara tanah, air dan udara ya. Coba kita lihat, kalau hanya tanahnya, Jawa seperti ini kan, Kalimantan seperti model kucing, Sumatera kayak itu baru tanah. Jadi bukan itu yang berupa bola dunia. Bola dunia termasuk lautnya, udaranya namanya atmosfer. Nah kemudian dia berputar pada porosnya itu sekali dalam 24 jam. Akibatnya maka ada malam dan siang. Bayangkan ya jamaah sekalian, ini kalau ini saja nih, ini dibandingkan, ini begitu mutar begini kan yang di atasnya jatuh. Nah coba kalau kita merenungkan berada di permukaan dunia karena berputar, kita lepas, entah terlempar kemana ya kan. Ini saja, apalagi kalau kita ambil prototipe bola itu, nah dengan mulai. Tapi dengan kuasa Allah, kita ini di permukaan bumi berputar sehari semalam, kita tidak terlempar. Nah, ini membuat orang makin subhanallah, maha suci Allah. Ini akan makin kuat hubungannya dengan Allah kalau bertambah pemahamannya karena tahu sifat-sifat ciptaan itu. Jadi ada tambahan dulu ilmu bumi. Nah, ilmu bumi sekarang namanya geografi. Geografi itu ilmu tentang permukaan bumi aja. Nah, kulitnya namanya litosfer, kalau isinya geosfer yang di dalam. Jadi kalau ilmu tentang permukaan bumi geografi, kalau ilmu tentang dalamnya namanya geologi. Itu lagi berlapis-lapis ya. Ada yang gunung berapi, ada gunung biasa. Nah, nanti bisa berubah jadi muncul peristiwa gempa, tektonik, vulkan, macam-macam. Nah, orang-orang teknik geologi pelajari itu, yang kemudian mengatakan gempa bumi itu bukan musibah, tapi itu suatu pengaturan alam yang memang Allah sudah rancang dan manusia diberikan fasilitas untuk tahu hanya karena lalai, sehingga kena dampaknya sendiri. Ya. Itu sudah punya karakter, dengan ikra bismi rabbika alladzi khalaq itu selesai. Jadi kalau kena longsor salah sendiri. Kenapa mau tinggal di dekat daerah yang bisa longsor? Karena itu sudah dipelajari semua. Terus negara nih, presiden, menteri, kalau kasih bantuan sosial jangan kekecilan baru dicicil lagi. Alasannya BLT, bantuan langsung tunai. Siapa sih yang mau dapat bencana? Nggak ada. Hanya karena kenapa bertahan di situ? Karena tidak punya uang untuk bangun rumah di lokasi yang aman. Itu udah ketahuan semua tuh. Makanya orang teknik geologi, apalagi bidang kegempaan, nggak mau terima kalau dibilang gempa itu musibah. Ya menzalimi diri sendiri karena memang udah ketahuan karakternya. Nah itu nanti. Nah, jemaah sekalian, dengan paham itu maka kita akan semakin dekat dengan Allah SWT karena tahu sifat-sifat dari ciptaannya itu. Nah, jadi kalau mengingat Allah langsung kepadanya. Kalau terkait dengan makhluknya, memahami karakternya, terkait ada manfaatnya dengan kita selamatkan, ujung-ujungnya kembali kepada Allah juga. Itu tadi yang membuat adanya bumi dan planet lain, langit dan bumi, bergantinya malam dan siang. Bayangkan kita tidak pernah ikut-ikut mengajukan tuh
kalau kita ya mau daftar anak kita di sekolah, ada persyaratan administrasi untuk diterima sebagai murid, siswa, pelajar. Kalau mau dapat bantuan ya terkait dengan keberadaan di wilayah mana, harus ada KTP. KTP-nya diurus dulu tuh. Sementara jamaah sekalian, untuk dapat udara, dapat air, pernah nggak kita mendaftar kepada Allah SWT? Nggak pernah. Makanya tidak ada biaya administrasinya kan? Untuk bikin KTP aja minimal butuh waktu. Kalau nggak hati-hati pakai ini lagi. Nah, tapi yang Allah kasih udara, ya, kasih air, nggak pernah ada biaya administrasinya. Nah, dengan memahami yang seperti ini membuat diri kita makin dekat dengannya. Itu bagian dari cara untuk mendekatkan diri kepadanya. Karena tahu sifat-sifatnya, tahu kekuasaannya. Ah, tersambunglah namanya zikrullah. Nah, karena itu jamaah sekalian, satu di antara 4 pertanyaan yang disampaikan malaikat Jibril alaihissalam kepada Rasulullah SAW tentang keislaman itu adalah ihsan. Ya. Ada mal iman, isinya rukun iman yang 6 itu kan. Mal Islam, jawabannya rukun Islam yang 5 tuh. Begitu ihsan, mal ihsan. Apa itu ihsan? Apa kata Nabi? Al ihsan anta'budullah ka'annaka tarah fa illam takun tarah fa innahu yarah. Ihsan itu ialah engkau beribadah kepada Allah, menghambakan diri kepada Allah, menyembah Allah sampai seolah-olah engkau melihatnya. Karena lihat Allah kayak kita ini kan mustahil. Melihatnya pakai mata hati. Ya, semua ada bidang salurannya gitu. Terima informasi lewat HP, jangan lihat nyambungnya dari mana. Paling itu ada namanya sinyal frekuensi, ada daya pancar, ada energi tenaganya di situ, nggak kelihatan, tapi nyampe. Jadi tidak semua yang ada itu bisa dideteksi oleh mata. Gelombang elektromagnetik, kalau kita banyak ada berapa bawa HP berseliweran, hanya nggak kelihatan karena memang wujudnya tidak kelihatan dengan mata kepala. Cahaya saja itu ada yang tampak, ada yang tidak. Ini terkait teori gelombang cahaya. Kalau yang paling bawah namanya inframerah. Itu yang biasa dipakai buka pintu kan. Kita mau masuk ruang kantor yang didesain dengan teknologi tinggi atau mall, terbuka sendiri tuh karena sensornya menggunakan komunikasi sinyal inframerah. Ada yang paling tinggi, itu yang kita dapat tiap hari. Kalau enggak cuaca mendung, ultraviolet, ultra ungu. Itu enggak kelihatan semua dengan mata, hanya paling ciri-ciri warnanya apa segala macam. Apalagi dengan Allah Subhanahu wa taala, beda frekuensi. Nah, makanya kalau punya ilmu tentang frekuensi, tentang planet, tentang sifat-sifat bumi, itu membuat diri kita akan makin mudah nyambung dengan Allah Subhanahu wa taala. Makanya kalau direnungkan Ali Imran 190 191, zikrullah itu sangat ditentukan kualitasnya oleh pengetahuan akan Allah. Nah, ini di dalam kajian-kajian pencerahan diri disebut ma'rifatullah. Nah, kalau dari sisi bahasa Arab, arafa ya'rifu, ma'rifatun, pengenalan. Muncullah kalau di perjalanan pengetahuan tentang Islam dan Allah SWT, tarikah itu kan jalan. Kemudian syariah itu hukumnya, hakikat itu isinya, substansinya, ma'rifah, nah itu pengenalan. Ini nggak bisa lepas satu sama lain.
Ya. Jadi hal-hal yang bersifat spiritual, yang bersifat sofistik, ada semua dalam diri manusia. Terserah dia ngakui atau tidak. Mirip-mirip, maaf nih, ada orang tuh, wah, tidak kenal kedelai, tapi suka makan tahu dan tempe. Suka kedelai nggak? Enggak. Nah, dia nggak tahu kalau yang dibikin jadi tahu tempe itu kedelai. Jadi ada orang melakukan sesuatu, dia suka, tapi dia tidak tahu apa sebenarnya yang ada di dalam perbuatannya itu. Nggak usahlah tarikat, syariat, yang penting kepada Allah. Padahal kalau sholatnya khusyuk pasti melewati itu semua. Ya gimana bisa sholat dengan benar kalau nggak pernah mengikuti jalur yang benar? Nah, jalur itu namanya tarikah, jalan. Makanya bahasa Arab itu at-tariq, ya. Nah, syariat, hukum, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah, karena itu jamaah sekalian, perlu kita punya dasar, bahan pengetahuan untuk selalu bisa berkomunikasi dengan Allah Subhanahu wa taala, sehingga terjalin, terwujud namanya zikrullah itu. Nah, jadi di dalam prakteknya manusia itu lakukan dua ini supaya bisa ingat sesuatu, nyambung dengan sini, karena dia tidak tahu yang lain selain itu. Jadi kalau misalnya nyebut nama orang, si fulan, Ahmad aja, dia nggak kenal orang lain. Ini bisa dipraktekkan tuh kalau ada orang baru nih datang ke suatu tempat atau kampung. Orang baru, kalau bahasa Inggrisnya strangers, ya. Dia nggak kenal siapa-siapa, kecuali orang pertama itu aja. Tahu nggak ini orang di Bulak Sentul? Ingatnya hanya satu aja, karena dia belum kenal yang lain, gitu kan? Nah, sekarang akan berbeda kalau dia sudah kenal 10 orang, tapi tetap mudahnya nyantol ke yang satu. Itu berarti kualitas ingatannya bagus, tuh. Hubungannya bagus. Nah, kita ini sebagai manusia berkesadaran, berpengetahuan, bisa menerima informasi, bisa melihat sekitar kita karena pancaindera yang Allah kasih. Itu kemudian menjadi tantangan tersendiri untuk selalu dekat dengan Allah. Padahal yang dikenal selain Allah banyak. Tapi kenapa juntrungannya Allah yang paling seru? Nah, ini makna zikrullah di situ tuh. Nah, makin banyak sifat-sifat Allah yang kita tahu, makin mudah nyantol hubungan dengannya. Itulah yang perlu tafakkuh untuk itu. Nah, sehingga mengingat Allah itu dalam segala situasi dan kondisi. Nah, kalau kita punya pemahaman tentang sesuatu, itu biasanya otomatis itu muncul untuk nyambung ke situ. Nah, tapi jika tidak, caranya bagaimana menghindarkan dari yang lain? Seolah-olah nggak kenal yang lain, pokoknya Pak Ahmad aja. Ini. Jadi Ahmad. Karena apa? Untuk menghindarkan yang lain, gitu kan? Itu juga bisa. Tapi berbeda kalau memang yang dari dalam itu, yang kuat itu Ahmad aja tuh. Nah, sekarang coba jamaah sekalian, ya ini karena namanya manusia, kita menggunakan perbandingan pengantar terkait dengan watak dan karakter kita. Karena yang mau ingat Allah kan kita, bukan siapa-siapa. Nah, jadi kalau tentang ciptaannya tadi kita sadari, mudah tuh nyambung. Siapa yang ciptakan bumi dan langit? Bukan Menteri ESDM, bukan Menteri Lingkungan Hidup. Allah. Siapa yang menyediakan udara agar kita bisa bernafas dengan baik? Siapa yang siapkan hidung, paru-paru? Semuanya pencipta. Nah, itu akan semakin menghunjam dalam manakala pengetahuan tentang itu kita lalui secara khusus, kita dapat informasinya. Nah, makanya kan kita diperintah belajar, berikra. Nah, sebenarnya seluruh sistem pengetahuan dan pendidikan arahnya ke sana. Pendidikan untuk berakhlak, ilmu untuk semakin mudah berzikir. Hanya sayangnya begitu dikelola manusia, taruhannya ijazah. Makanya kadang tidak bisa dibedakan. Ini orang berilmu apa tidak, karena ijazah kan bisa dipalsukan.
Yang lebih heboh tuh yang dekat-dekat kampung saya sekarang, dokter nyetak uang palsu. Ya kan? Ilmunya kemana? Udah hampir profesor tuh katanya, saya dapat info. Nah, jadi jamaah sekalian, zikrullah, mengingat Allah. Nah, kita lihat nih, ya. Ini terakhir untuk bahan diskusi ini. Karena ini memang materinya luas dan dalam. Dan terutama apa? Ada kalau istilahnya amalan infiradi, amalan personal, amalan pribadi individual ya. Ya. Jadi memang kalau mau mantap zikirnya, pahamilah sifat-sifat Allah, pahami namanya, pahami kekuasaannya, sehingga langsung nyantol di sini. Jadi tadi kalau mau ingat Pak Ahmad, karena kenal betul Pak Ahmad, bukan karena memaksakan diri nyebut Pak Ahmad, padahal banyak dikenal yang lain hanya nggak mau sebut. Nah, jadi itu memfokuskan. Tapi ada orang seperti itu, ya masih mending daripada tidak kan? Nah, jadi saya bisa ada di sini, saya bisa berjalan. Ini subhanallah. Tidur aja siapa yang bangunkan? Siapa yang kasih kesadaran? Kita jalan lagi, ini mata aja di tingkat kondisi tertentu harus pakai kacamata. Makanya diperintah untuk selalu bersyukur. Nah, makanya orang yang beriman, yang sadar betul bahwa tiada Tuhan selain Allah, kemudian kesadarannya diperkuat oleh memahami keberadaan semesta. Karena dalam konteks kesemestaan itu keberadaan hanya dua. Yang pertama Allah, yang kedua selain Allah. Namanya kalau Allah itu sesuai dengan kewenangannya pencipta, khalik. Selainnya namanya makhluk. Nah, kalau diperdalam lagi dalam teori keberadaan, hakikatnya yang ada hanya Allah, yang lain tidak ada semua. Nah, itulah makanya ada orang biasanya melakukan hal-hal tertentu hanya karena mau merasakan apa sih zikrullah itu. Nah, sementara kalau orang tidak punya ketersambungan dengan Allah, maka mudah melakukan pengkhianatan karena dia tidak nyantol dengan sumber kebenaran, pemberi pahala, ganjaran dan ancaman. Nah, itulah manusia. Jadi memang kesadarannya itu mengantar kepada ya ketersambungannya pada kebenaran atau malah terkait dengan kebatilan dan kemaksiatan. Nah, jadi di surah Ar-Ra'd, surah ke-13 ayat 28 ada tuh ayat yang bunyi begini. Alladzina amanu wa tatma'innu qulubuhum bi dzikrillah. Sesungguhnya orang-orang yang beriman kepada Allah dan berusaha menenteramkan hatinya dengan mengingat Allah Subhanahu wa taala. Ketahuilah, ala bi dzikrillahi tatma'innul qulub. Hanya dengan mengingat Allah maka hati akan tentram. Kenapa? Wa ilallahi turja'ul umur. Sadar segala urusan kembali kepadanya. Kita ini nggak punya apa-apa kok. Iya. Ini yang sering agak jadi candaan gitu. Yang pernah ngajukan proposal kepada Allah, ya Allah kasih saya hidung lubangnya 2, tempatnya di wajah. Nah, kenapa hidung tidak di sini coba? Kita nggak punya kewenangan ini. Hidung mengeluarkan CO2, nerima oksigen, nyambung lagi dengan pohon hijau. Strukturnya tidak pernah. Gratis lagi kan? Bahkan yang membuat kita bisa mengenal yang mana pantas gratis, yang mana pantas dibayar, itu semua Allah yang ngasih itu. Mana kita pernah tahu? Wah, ini high cost, ini low cost, ini costless. Kalau tidak diberikan pengetahuan, siapa yang kasih pengetahuan? Bukan guru, bukan menteri pendidikan, bukan presiden. Yang kasih yang maha kuasa. Bahkan tidak pernah kita meminta sama sekali. Dikasih itu pengetahuan. Dikasih mata, dikasih hati. Wallahu akhrajakum min butuni ummahatikum la ta'lamuna syai'a. Wa ja'ala lakus sam'a wal absara wal afida la'allakum tashkurun. Kita dilahirkan keluar dari rahim ibunda dalam keadaan tidak tahu apa-apa. Lantas diperlengkapi dalam proses pertumbuhan. Ada pendengaran, ada penglihatan, ada hati. Untuk apa itu? Agar menjadi orang-orang yang
bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Tidak disebut dia nanti sebagai apa, penduduk di mana, mengerjakan apa. Artinya dari RT sampai presiden terserah, tapi bisa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena orang yang tidak punya sifat bersyukur itu sumber malapetaka. Kenapa? Merasa dirinya jago. Sombong itu yang sering kita candakan orang tua kita di Betawi. Katanya kalau song itu lagu, tapi kalau songong belagu. Nah, bagus juga tuh Betawi ya. Dengan Inggris. Jadi yadhkurunallaha qiyaman wa qu'udan wa ala junubihim wa yatafakkaruna fi khalqis samawati wal ard. Rabbana ma khalaqta hadza batila subhanaka faqina adzabannar. Tapi itu bisa kalau tahu tentang alam semesta. Kalau tahunya hanya pasar, di benaknya kan hanya pasar. Kalau tahunya hanya bangunan sekolah, ya itu aja. Nah, sementara diri kita bisa begini itu tadi tidak pernah ngajuin proposal. Ini bangunan saja dirancang, kalau tidak berbaik hati, ini untuk jadi musola dan masjid seperti ini, itu bayarannya tidak sedikit itu. Orang-orang arsitek, perencanaan bangunan, bikin desain sedikit, bayarnya berapa coba? Ini HP, kenapa harganya sekian? Salah satunya itu karena desain, rancang bangun. Pakaian anak-anak balita kenapa lebih mahal dari pakaian orang dewasa? Karena nggak gampang merancangnya. Salah satu tantangannya adalah bahan yang dipakai itu harus menjamin anak-anak itu tidak perlu macam-macam, tapi dia aman, dia enak gitu. Kalau orang tua, orang dewasa kan bisa tuh angkat kayak sedikit atau gimana supaya pakaiannya itu. Kalau anak-anak langsung pakai, makanya mahal. Yang kedua, jumlah orang dewasa lebih banyak kan daripada anak kecil, yang makanya kalau dibikin terakhir siapa yang mau pakai? Nah, makanya kosnya itu dimasukkan kepada harga penjualan. Jadi habis apa tidak udah kembali mahal. Desain. Sementara rancangan tubuh kita, hati, mata, telinga, gak pernah kita bayar kan? Subhanallah. Fabi ayyi ala'i rabbikum tukadziban. Dengan pengetahuan begitu memudahkan kita selalu ingat kepada Allah Subhanahu wa taala dalam praktik sehari-harinya. Nah, ini menarik nih. Di kelompok-kelompok tarekat kan ada orang mau zikir itu malah punya gerakan tertentu. Nah, itu ada ceritanya semua. Ada sampai la ilaha illallah. Ada kerja seperti itu. Ya mungkin dengan cara begitu dia bisa fokus kepada itu, menyangkut cara. Nah, tapi kalau di Al-Quran yang disebutkan adalah nyambung kepada Allah dengan tahu asma'nya, tahu perbuatannya, tahu hakikat zatnya dan sifat-sifatnya, tahu apa yang Allah lakukan. Tapi ini kan terkait bagaimana kita diarahkan untuk menggunakan hati, pendengaran dan penglihatan. Dengan begitu harapannya adalah kita terkendali, terkontrol, sehingga apapun yang kita lakukan selalu dalam kesadaran sebagai hamba Allah. Sadar memanfaatkan tangan ini Allah yang ngasih, yang rancang, ya. Kemudian pikiran, pengetahuan. Makanya kalau kepala sekolah, guru aja dihargai, apalagi kalau sudah sampai di wisuda tuh sarjana, apalagi Allah Subhanahu wa taala. Nah, itulah yang selalu membuat kita terkontrol. Nah, zikrullah yang dimaksud menanamkan informasi dalam diri kita bahwa yang dominan adalah Allah Subhanahu wa taala. Secara fisik Allah mustahil sama dengan manusia. Iya, orang yang pernah kita ketemu lupa baru, itu saya sudah ingat dulu tuh, berarti pernah tahu sebelumnya. Kalau Allah tidak begitu. Ialah kita hadir dengan fitrah, memang dari sononya kok Allah yang ciptakan. Nah, karena itu yang tidak pernah sampai pada sebuah level kesadaran kemudian mencapainya diisi dengan informasi tentang sifat-sifat kekuasaan Allah, itulah pintu zikrullah yang kalau itu dilakukan membuat orang itu stabil. Wala dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasnaun. Ya. Nah, jadi Bapak Ibu sekalian, ya, zaman dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, mengingat Allah itu paling bagus melalui penghayatan akan sifat-sifatnya, akan kekuasaannya, ya, dengan melihat
ciptaannya. Makanya diperintah berikra, merenung dan seterusnya dan seterusnya. Tapi menyangkut hakikat asma dan perilakunya, nah, kalau itu yang kita lakukan itulah disebut zikir. Kalau ke ciptaannya tafakkur. Ya, ada tadakkur, tafakkur. Pemanfaatannya sudah tasyakur, mensyukuri Allah Subhanahu wa ta'ala. Nah, kemudian orang punya cara berbeda-beda kan. Jadi intinya itu ke sana sebenarnya. Nah, ada lafaz-lafaz wirid yang terkenal itu wirid Fatimah, subhanallah 33 kali. Kemudian alhamdulillah 33 kali. Kalau bisa sebanyak mungkin, tapi itu bukan diwajibkan menjadi pakem ibadah tertentu, tapi ibadah pribadi yang dalam rangka agar selalu sadar akan Allah SWT. Kalau sadar akan Allah, akan terpelihara dalam hal amar ma'ruf nahi mungkar, menjaga diri ya. Jadi jamaah sekalian, ini menyangkut kebutuhan pribadi. Orang yang melupakan ini kemudian di luar sana melakukan pelanggaran-pelanggaran karena tidak nyambung dengan yang maha kuasa. Kita sholat 5 waktu itu pakem, ibadah mahda, agar kita selalu dekat dengan Allah, agar terkontrol. Nah, itu zikir aktivitas. Kemudian kita bertemu dengan sesama manusia, kita melakukan kebaikan karena sadar akan Allah. Jadi zikirnya tidak hanya di masjid, ada zikir perbuatan, ada zikir amalan. Sedekah itu dalam rangka menanamkan hubungan kita dengan Allah dan sesama manusia. Karena sadar akan Allah, tidak mau melakukan sesuatu kecuali yang baik, yang diamanahkan, yang bermanfaat bagi siapa di sekitar kita. Itu menguatkan hubungan kita dengan Allah. Itu juga zikir. Itu zikir aktual namanya, zikir perilaku. Ada zikir bacaan, ada zikir renungan. Karena intinya adalah apapun yang kita lakukan yang menghadirkan suatu kesadaran kita dekat dengan Allah, itu namanya zikrullah. Nah, makanya kan tidak ada alasan dalam keadaan tegak berdiri, duduk, atau baring, ya langsung dengan Allah atau pantulan dengan ciptaannya, tapi kemudian nyambung kepada pencipta. Makanya ada 3 kata kunci itu yang sangat bagus: khaliq, makhluk, perilakunya akhlak. Nah, saya ingat waktu dari mahasiswa dulu, khaliq pencipta, makhluk yang diciptakan, perilaku sang makhluk karena sadar akan khaliqnya, itulah akhlak. Sekalipun masih dibagi 2, ada akhlakul karimah, ada akhlakul mazmumah. Kita contohnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi ini penting jamaah sekalian, karena kalau lepas dari ini, itulah cikal bakal pangkalnya orang melakukan hal-hal yang merusak baik pada dirinya maupun orang lain dan lingkungan, sehingga tidak terkendali. Perilaku korupsi pada tataran yang paling kasar itu awalnya karena lupa akan sang pencipta yang memberi aturan, lupa akan bagaimana diri kita sebenarnya. Ya, jadi mudah-mudahan kita selalu terkendali. Ini di penghujung tahun, apapun yang terjadi tetap istiqomah, ya. Kembali ke diri kita, waktu bertambah mestinya kualitas ibadah makin meningkat, amalan-amalan kita yang terkumpul menguatkan untuk kita menjadi semakin baik. Saya pikir demikian untuk sementara. Billahi taufiq wal hidayah wal afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.